Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Jailani, guru MTS Unggulan Salafi alias ini, mengucapkan selamat datang untuk adik-adik siswa baru kelas 7 MTS Unggulan Salafi alias ini. Semoga nanti ke depan adik-adik semua bisa turut membanggakan kedua orang tua dan bapak ibu guru kalian semua nantinya melalui prestasi-prestasi yang kalian tunjukkan nantinya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan kebagian materi untuk Matsama 2021 ini, yaitu akan menjelaskan tentang kesetaraan sosial dan anti diskriminasi. Nah, sebelumnya adik-adik pasti belum tahu apa itu kesetaraan sosial dan apa itu anti diskriminasi. Nah, di sini kakak akan satu persatu menjelaskan tentang poin-poin seperti barusan itu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kesetaraan sosial. Nah, yang pertama kesetaraan. Nah, kesetaraan itu bisa dikatakan sebagai sejajar atau sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatannya, sama kedudukannya, sama kualitasnya, sebanding atau sepadan. Nah, sedangkan kesetaraan sosial itu sendiri adalah suatu tata politik sosial di mana masing-masing orang pada status yang sama. Nah, saya ulangi ya adik-adik, dengarkan semua. Jadi di mana masing-masing orang ada pada status yang sama rata. Nah, di mana di lingkup masyarakat atau di suatu kelompok tertentu. Nah, jadi kesetaraan sosial ini mencakup hal-hal seperti hak hukum keamanan, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Nah, untuk adik-adik semua sebagai peserta didik yang baik, kalian semua tidak boleh menganggap remeh ciptaan Tuhan. Nah, kenapa? Karena sama halnya kalian itu mempermalukan diri sendiri, karena sikap meremehkan itu akan muncul ketika kita menganggap diri sendiri itu merasa lebih unggul daripada orang lain, lebih baik, lebih pintar daripada orang lain. Nah, sikap yang seperti ini membuat kita jauh dari pergaulan teman sebaya kalian dan kalian mudah untuk mencela orang lain nantinya. Nah, sikap yang merugikan diri sendiri ini tidak boleh kalian sampai lakukan. Nah, di sini kakak akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang anti diskriminasi. Nah, adik-adik pastinya belum paham betul apa itu anti diskriminasi. Untuk itu monggo adik-adik semua nyimak apa yang kakak jelaskan di. Nah, jadi di sini kakak akan menerangkan tentang anti diskriminasi. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki perbedaan suku, bangsa, etnis, agama, bahasa, kesenian, dan kedaerahan yang dianggap sebagai karakteristik bangsa. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu semua, masyarakat Indonesia bersifat majemuk dan manusia pada hakikatnya memang sama dan sederajat. Maka sebetulnya langkah pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan itu patut diacungi jempol. Karena apa? Karena itu merupakan sebuah langkah yang menegaskan bahwa Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Jadi Indonesia itu sebenarnya dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di Pulau Jawa. Seperti itu adik-adik. Nah, dalam contoh kecil di lingkup sekolahan, nah, kita bisa ambil contoh di sekolahan itu tempat kita menuntut ilmu. Nah, sikap anti diskriminasi ini bisa dalam kegiatan, contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Nah, awalnya ketua kelas ini identik dengan yang namanya pasti ketuanya laki-laki. Nah, ini pasti sudah kebiasaan kalau ketua kelas pasti ya laki-laki. Nah, tapi dalam kenyataannya perempuan pun sebenarnya bisa untuk mengambil alih estafet kepemimpinan tersebut. Nah, bisa, jadi tidak hanya laki-laki yang bisa untuk menjadi ketua kelas, baik itu ketua kelas ataupun OSIS misalnya. Jadi perempuan pun sebenarnya bisa untuk menjadi ketua atau pemimpin. Nah, ini merupakan sebuah contoh anti diskriminasi karena perbedaan kelamin. Nah, jadi
tidak hanya laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik. Jadi tidak ada perbedaan laki-laki perempuan sama. Dari penjelasan materi tentang kesetaraan dan anti diskriminasi, pastinya sudah paham dong. Nah, kakak di sini punya 2 contoh sekaligus tentang kesetaraan sosial dan anti diskriminasi agar adik-adik semakin paham lagi tentang materi yang sudah kakak jelaskan. Nah, di sini di sebelah kiri saya akan muncul video antara kesetaraan dan anti diskriminasi. Operator, monggo diputar videonya. Sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simpel aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Ya, mungkin itu dari semua materi mengenai kesetaraan dan anti diskriminasi adik-adik. Semoga dari penjelasan yang kakak barusan jelasin semoga bisa dipahami bersama-sama dan bisa dipraktekkan di kehidupan nantinya, bisa di lingkungan rumah ataupun di sekolahan. Nah, seperti itu. Utamanya di sekolahan bisa dipraktekkan bersama-sama tentang bagaimana caranya kita itu menjunjung kesetaraan dan anti diskriminasi. Nah, terakhir dari kakak, kalian semua harus pokoknya semangat, harus menjunjung tinggi apa itu pendidikan. Nah, kalian harus menganggap urgent apa itu pendidikan, karena tanpa adanya pendidikan kalian atau adik-adik semua nantinya sulit untuk menjadi apa-apa, bahkan tidak bakal menjadi apa-apa nanti ke depan karena zamannya seperti sekarang. Jadi kalian harus semangat dalam menuntut ilmu, jadi tidak boleh bermalas-malasan, harus semangat agar kalian bisa mencapai kesuksesan di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Ahmad Jailani, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.